pagi Sobat Tani. Nah, sekarang saya sudah berada di Kabupaten Garut. Dan ternyata nih ya, di Kabupaten Garut ini nggak terkenal dengan domba dan dodol Garutnya aja nih. Tapi di dataran tingginya terdapat bibit kentang berkualitas super dan sudah mencapai hingga go internasional. Ingin tahu tentang bibit kentang seperti apa? Yuk, kita cari tahu. Halo Sobat Tani, sekarang saya berada di Lab Kultur Jaringan P4SCM bersama Pak Muhammad Kodori. Pak, aku pengen tahu dari mana sih bibit kentang Garut ini berasal? Semua perbenihan kentang itu berasal dari kultur jaringan, Mas Izul, gitu. Dengan kultur jaringan itu untuk membebaskan virus, bisa menurunkan hasil bisa mencapai 70%, gitu, Mas Izul. Nah, Pak, ini saya lihat kan beda-beda. Ada berapa varietas nih Pak di sini, Pak? Di sini ada 4 varietas. Yang pertama varietas RGH 01, terus granola L, AR08, terus varietas median. Pak, proses kultur jaringan ini seperti apa sih? Kentang ini diambil dari tunas ini, kalau kita ambil ya. Kalau bisa disebut ini hanya 0,3 sampai 0,5 mili, jadi kecil banget gitu. Kenapa 0,3 sampai 0,5 mili? Karena virus itu tidak bisa, nggak mampu untuk menembus di paling atas. Nah, setelah itu kita inisiasi di dalam laminar airflow, ya, inisiasi sampai tumbuh selama 6 bulan, terus kita subkultur sampai yang kita inginkan biasanya sih 10 botol ya. Setelah itu, dari situ kita masukkan ke laboratorium virologi. Nah, untuk ngetes apakah si planlet itu akan bebas virus atau tidak. Kalau si planlet itu bebas virus, berarti kita lakukan subkultur kembali untuk perbanyakan selanjutnya. Jadi kita ibaratkan gini, ini ada 3, ini yang 2 ini bebas virus, kita kembangkan kembali. Yang 1 ini ada virusnya, ini kita musnahkan, jadi nggak boleh diperbanyak kembali. Yang ini yang kita perbanyak. Nah, gitu Mas Izul. Jadi subkultur itu maksimal 4 kali gitu. Baik. Jadi kalau lebih dari 4 kali nggak diperbolehkan karena nggak sesuai ketentuan. Nah, Pak, untuk tahap selanjutnya, habis dari lab ini, kira-kira apa prosesnya? Tahap selanjutnya untuk dari lab ini, itu proses aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi itu tidak di sini, Mas Izul. Jadi 17 km dari sini di dalam greenhouse, suhunya itu juga harus antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Suhu malamnya itu bisa 16 sampai 20 derajat Celcius. Ketinggian harus di atas 1.200 meter dari permukaan laut, gitu Mas Izul. Kalau begitu, saya habis ini mau ke sana bisa dong, Pak? Oke, kita ke sana yuk. Sekarang yuk. Boleh, Mari. Pak. Makasih. Kang Teten. Halo Kang. Halo. Saya Izul dari Upland. Oh, Izul. Nah, Ya, pengen gimana, tahu selanjutnya tentang pembibitan kentang ini. Jadi kalau pembibitan kentang ini, kebetulan kalau saya ini mulai aklimatisasi daripada planlet. Jadi planlet ini kita dapatkan di Balai Penelitian Tanaman Sayur, juga dari PT CEM Pak Kodori. Habis ini tahap selanjutnya apa tuh? Dari aklimatisasi ini, aklim di Debaki ini, nanti di sini ada proses penyetekan. Nah, kemudian disimpan di sini sampai pengakaran. Oke. Nah, udah pengakaran, baru kita masuk ke fase pengumbian. Pengumbian itu ada yang teknologi aeroponik, ada yang juga pakai media. Oh, itu yang di sana? Iya, di sini salah satunya. Wah, bisa lihat dong. Ayo kita Ayo. lihat. Nah, ini tahap pengumbian pakai teknologi aeroponik. Oke. Nah, aeroponik ini tidak pakai media.
Nah, dia kan menggantung. Oh iya itu. Ya, itu. menggantung tidak sama media. Nah, umbinya juga sama. Ini sih dikasih nutrisinya disemprotkan begini, Oh dikabutkan. itu tuh sekarang kecil, untuk besar itu berapa hari Pak? Nah, untuk masa pengumbian sendiri ini membutuhkan waktu sekitar 100 hari tahap pengumbian. Nanti setelah 100 hari dipanen, masuk gudang untuk masa dormansi. Oh, oke. Selain daripada teknologi aeroponik, ada juga yang pakai media steril, Oh, pakai arang sekam dan kokopit. Kalau dia pakai media, sama usianya sekitar 100 hari, kemudian dipanen, dormansi lagi di gudang. jadi habis proses ini di gudang. Di gudang. Bisa dilihat Ya. dong Kang. Mangga, kita Ayo. lihat ke gudang. Oke. Ini namanya genol. Ya, genol untuk sumber benih. Nanti ditanam lagi sama penangkar benih kentang. Kemudian dipanen jadi G2 benih sebar untuk ditanam sama petani. Sekarang apa sih kelebihan benih kentang Garut ini? Kelebihannya pertama, dari wilayah tempat pembenihan, kita dari ketinggian ada sekitar 5 kecamatan yang baik untuk pembenihan kentang. Itu karena ketinggiannya di atas 1000. Nah, terus wilayahnya rata-rata wilayah Merapi. Jadi bekas-bekas erupsi dulu sehingga tanah jadi lebih baik begitu. Nah, yang akhirnya baik untuk ditanami khususnya tanaman kentang. Terus Kang, ini udah dijual di kota-kota mana aja nih? Di daerah Jawa, Dieng juga Dieng. memakai kentang Garut, kemudian ada ke Minahasa, kita ada ke Medan, ada ke Aceh dan wilayah lainnya gitu. Jadi untuk pemasaran memang kita sudah banyak yang membutuhkan. Nah, cuma kemampuan produksi benih kentang Garut ini masih terbatas. Nah, sehingga kami berharap untuk support benih kentang ini supaya dapat memenuhi minimal kebutuhan nasional. Kami harapkan supaya pemerintah bisa mensupport kami. Nah, untuk tahu info lebih lanjutnya? Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih komplitnya, kita datangi Pak Dias. Wah, boleh tuh Pak. Kita ke sana sekarang? Siap. Oke, mari ayo. Pak. Nah, oke Sobat Tani, kalau gitu kita langsung aja ketemuin narasumber berikutnya. See you! Halo Sobat Tani, nah sekarang di sekitar saya ini adalah tanaman yang nantinya akan menghasilkan bibit kentang G2. Dan di sebelah saya sekarang ada Pak Dias selaku penasehat KPBK. KPBK itu apa Pak? KPBK adalah Koperasi Penangkar Benih Kentang Kabupaten Garut. Yang alhamdulillah sampai hari ini itu beranggotakan 75 orang. Dan itu tergabung dari beberapa gapoktan se-Kabupaten Garut. Itu dari 5 kecamatan. Pak, sekarang apa yang dilakukan lembaga kepada petani bibit kentang ini? Baik. Jadi KPBK itu khusus menyediakan kelas benih G0. Kemudian anggota KPBK memperbanyak lagi menjadi G2 yang kita saksikan di sini seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk sekarang Pak, kendalanya itu seperti apa Pak? Kendalanya memang karena permintaan banyak, tetapi kekuatan permodalan untuk infrastruktur itu terbatas. Gitu. Oh, jadi harapannya sekarang dengan adanya upline ini apa Pak? Dengan adanya upline ini justru kemungkinan pesanan itu akan bisa diantisipasi dengan program ini. Cukup jelas nih Pak penjelasannya. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu Pak, bisa? Ya, ayo, mari Pak. Yuk. Halo Sobat Tani, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten Garut, Bapak Insinyur Beni Yoga MP. Bagaimana dan apa saja program pemerintah yang sudah diberikan tentang pendanaan dan pengembangan petani bibit kentang ini Pak? Ya, jadi Kabupaten Garut
yang sudah berkomitmen sebagai salah satu kabupaten untuk mensuplai kebutuhan benih kentang di nasional, Mas Ijul ya. Nah ini melalui kegiatan pemerintah kita sudah mendukung para petani bibit kentang ini untuk bisa menangkarkan bibit kentang dalam mereka memenuhi kebutuhan benih di tingkat nasional Jawa Barat maupun Kabupaten Garut sendiri begitu. Terus kira-kira ada berapa jumlah petani bibit kentang ini? Ya, ini yang sekarang berjalan existing kita sekitar ada 20 orang petani bibit kentang di Kabupaten Garut ya dengan luasan rata-rata 15 sampai 20 hektar di Kabupaten Garut ini setiap tahun. Nah, kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapat dukungan dalam rangka mengembangkan penangkaran bibit kentang ini di Kabupaten Garut sehingga target tadi untuk memenuhi kebutuhan bibit di nasional bisa kita penuhi, Mas Ijul. Oh, itu tersebar di mana aja tuh, Pak? Kita sentrakan di 2 kecamatan ya, Jatuh di Kecamatan Cisurupan, 2 di Kecamatan Cikajang. Nah, ini melibatkan kurang lebih 813 orang dan sekitar 200 hektar lebih nanti kita akan pusatkan sebagai penangkaran atau pengembangan bibit kentang di Kabupaten Garut, Mas Ijul. Untuk sekarang Pak, kendala apa yang masih dihadapi Pak? Nah, nanti kita harapkan dengan adanya bantuan pemerintah terutama dari Upland Project yang akan kita kembangkan tahun ini, jalan produksi yang sekarang seperti ini akan kita perbaiki sehingga mempermudah aksesibilitas atau distribusi produksi pertanian maupun sarana produksinya. Sehingga ini akan mengurangi biaya produksi petani yang tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan pada akhirnya petani kentang di Kabupaten Garut. Dengan kondisi seperti ini, kos produksi juga cukup tinggi, namun mudah-mudahan dengan dukungan infrastruktur yang nanti akan kita bangun, pendapatan petani akan meningkat. Dan mudah-mudahan ini meningkatkan kesejahteraan tentunya para petani di Kabupaten Garut. Berapa dana yang dikucurkan untuk petani dataran tinggi di Garut ini? Dan luasnya? Dan kira-kira untuk berapa petani Pak? Kujuran atau dukungan pemerintah ini sekitar 66 miliar Pak totalnya. Nah ini dipergunakan untuk 813 orang petani dengan luasan 200 hektar. Nah 66 miliar ini kita akan gunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan seperti yang kita lihat ya. Perbaikan irigasi dan tentu ini pergudangan yang paling penting. Nah itu saya kira akan sangat mendukung terhadap keberhasilan petani bibit kentang di Kabupaten Garut, Mas Ijo. Oh, nah setelah itu Pak, ada pengawasan nggak Pak dari pemerintah? Dari pemerintah Kabupaten Garut juga menyediakan dana untuk pendampingan petani, pelatihannya, pendampingan teknologinya, sampai kita mendamping ke pasarnya, Pak. Jadi artinya kita all out untuk mendukung petani bibit kentang ini, sehingga diharapkan kesejahteraan petani kentang ini benar-benar bisa dirasakan oleh para petani kentang di Kabupaten Garut, Mas Ijo. Ya oke Pak Beni, tadi Pak Beni janji ingin ajak saya jalan-jalan ya Pak. Nah, Sobat Tani, nggak cuma memiliki hasil olahan kentang yang nilai ekonomisnya tinggi, tapi bibitnya pun bisa dijual dengan harga yang baik. Dari G2 menjadi kentang super. Saya Zukai, sampai bertemu di upland berikutnya.